Puji Tuhan, selamat malam, selamat memperingati kematian Tuhan, selamat juga bergabung bersama-sama dengan kami GPDI Maranatha dalam acara spesial Worship Night. Malam hari ini kami mengajak kepada Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bersama-sama menyembah Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Kita juga akan mendengarkan firman Tuhan dan kita juga akan ambil bagian di dalam perjamuan Tuhan. Persiapkan diri saudara sebaik-baiknya. Saya berdoa Paskah tahun ini menjadi Paskah yang penuh dengan berkat. Paskah yang memberikan komitmen-komitmen baru, membangkitkan cinta yang baru kepada Tuhan. Dan biarlah melalui Paskah tahun ini nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, amin. Mari kita angkat hati kita. Kita akan menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Kita tinggikan Dia. Kita muliakan Dia. Dia layak ditinggikan. Engkau layak dimuliakan. Haleluya. 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 Kasih Tuhan buat karyamu, buat pengorbananmu, buat perbuatanmu. Kami ada karena Engkau Tuhan. Haleluya. Mari lebih lagi sembah Tuhan, sembah Tuhan. Satu pujian tentang salibnya. Salibnya, salibnya
Kami bersyukur buat karya salib-Mu Tuhan. Engkau dikorbankan sampai mati demi penebusan, pengampunan dosa, dan setiap mereka yang percaya kepadamu, setiap kami yang percaya kepadamu, beroleh keselamatan, beroleh hidup yang kekal, karena karya salib-Mu atas kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih buat salib-Mu bagi kami semua yang percaya. Bawalah, dekat ke salib-Mu, salib-Mu, air hidup, darah-Mu sucikan Kami bersyukur Tuhan, pada malam hari ini kami mau melihat kebenaran firman-Mu, dan kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu buat kami Tuhan, sehingga kami boleh datang kepadamu saat ini Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, tolong kami semua, layakkan kami untuk mau dengar firman-Mu saat ini Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, sehingga firman-Mu itu benar-benar tertancap di dalam kehidupan kami. Pengorbanan-Mu tidak sia-sia buat kami ya Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, seberapa kami yang sudah ada, yang hadir pada saat ini, pakai juga kami, telinga-telinga kami Tuhan, urapi dari tempat yang maha tinggi Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kebenaran firman itu tetap ada terus dan menyatakan kebenaran itu dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami boleh menikmati akan segenap firman-Mu itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau duduk diam dengan mendengarkan firman-Mu. Pakai kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat malam, selamat bertemu dalam kasih Tuhan. Di momen hari Jumat Agung ini, kita akan sama-sama memperingati di mana Yesus telah mati, berkorban untuk setiap kita. Ya, bagi saudara yang orang Kristen pasti sudah paham dengan peristiwa ini. Tapi bagi saudara yang mungkin malam hari ini adalah pertama kali saudara melihat tayangan ibadah ini, worship night ini, maka biarlah saya berdoa Tuhan membuka hati saudara. Ya, saya akan membacakan di dalam Injil Matius pasal 27 ayat 39 sampai 42. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia
Dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merobohkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah. Turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-ngolok dia dan berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel? Baiklah, ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya." Ya, ini adalah cerita singkat bagaimana Yesus diolok-olok pada waktu itu. Pada waktu itu Yesus sementara menghadapi persiapan akan disiksa, ya. Yesus juga akan disalibkan. Yesus mengalami kesengsaraan yang hebat. Sebelum dia naik ke salib, dia mengalami penyiksaan. Sehingga ketika Yesus ada di atas kayu salib, tubuhnya benar-benar hancur. Pada waktu itu semua murid-muridnya lari meninggalkan dia. Waktu itu semua musuh-musuhnya mengejek dia. Para tua-tua Yahudi pada waktu itu mengatakan, "Hai Yesus, katanya engkau mau menyelamatkan orang lain. Tapi lihat, engkau bahkan tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Kalau engkau memang benar anak Allah, turunlah dari salib itu dan kami akan percaya kepadamu." Nah, pada waktu saya membaca perikop ini, maka dalam hati saya ingin marah juga. Pada waktu mereka mengejek Yesus. Ya, Yesus, mengapa engkau tidak turun dari salib? Kalau engkau turun dari salib, tentunya orang-orang pada waktu itu akan percaya bahwa engkau adalah anak Allah yang hidup. Mengapa engkau tidak turun dari salib itu? Mengapa engkau tidak menggunakan kuasa yang sudah Allah berikan kepadamu? Tetapi Yesus tetap tinggal di salib dan Yesus tidak turun dari salib. Walaupun semua musuh-musuhnya mengejek dia, menghina dia, Yesus menerima semua ejekan waktu itu. Dia tetap tinggal di atas kayu salib. Yesus seperti seekor anak domba yang dibawa ke tempat pembantaian dan dia tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Yesaya pasal 53 ayat yang ke-7 katakan, "Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya." Nah, kemudian Yesus menyerahkan nyawanya dan mati. Mengapa dia tidak menggunakan kekuasaannya? Waktu itu bukan orang Yahudi yang membunuh Yesus, bukan tentara Romawi yang membunuh Yesus, tapi Yesus secara sukarela dia menyerahkan nyawanya untuk saudara dan saya. Yesus mati di kayu salib supaya saudara dan saya memiliki kehidupan yang kekal. Itu sebabnya walaupun semua orang mengejek dia, Yesus tetap berdiam diri. Karena hatinya Allah itu penuh dengan kasih akan semua orang yang ada di dunia ini. Yesus mengorbankan kebenarannya supaya saudara dan saya bisa dibungkus oleh kebenaran Allah. 2 Korintus 5 ayat 21 katakan, "Dia
yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Wow, amin. Semua kita telah berdosa terhadap Allah. Tidak peduli seberapa kaya saudara, seberapa tinggi pendidikan saudara, seberapa terkenal saudara, seberapa penting saudara, kita semua pernah berbohong. Kita kehilangan temperamen kita. Kita pernah memikirkan hal-hal yang tidak kudus. Kita pernah melukai orang-orang di sekitar kita. Itu sebabnya puji Tuhan untuk salib Kristus. Nah, pertanyaannya adalah, apakah salib itu? Salib adalah tanda minus yang berubah menjadi tanda plus, ya. Tanda minus yang dirubah menjadi tanda plus. Yesus mengambil semua yang minus dalam kehidupan saudara. Dosa saudara, penyakit saudara, kemiskinan saudara, kutuk saudara. Dan Yesus mengubahnya menjadi sebuah plus, tanda plus, ya, kebenaran Allah, kesembuhan, kekayaan, dan berkat dilimpahkan dalam kehidupan kita. Nah, dalam kesempatan ini kita mau belajar apa yang Yesus lakukan untuk masa lalu kita, masa sekarang, dan masa depan kita. Yang pertama, Yesus ingin membatalkan sengsara masa lalu. Musuh utama kebahagiaan adalah karena orang itu ditahan oleh kesengsaraan masa lalu. Mereka dikuasai oleh luka-luka, ya, luka hati. Mereka yang tidak bisa hidup di masa kini karena mereka memberikan respon atau reaksi terhadap masa lalu. Dua hal yang paling sukar untuk dilewati setiap orang adalah dendam dan penyesalan. Dendam kepada orang yang melukai dan menyesal karena sesuatu hal. Tetapi Yesus sudah menebus saudara dan kedua hal ini. Yang pertama, Yesus menebus saudara dari sengsara sebuah dendam. Setiap kita bisa dilukai oleh banyak orang dan banyak kali, ya. Dan kadang-kadang itu bisa dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Mungkin itu adalah karena saudara dilecehkan dalam hubungan, dilecehkan secara fisik, mungkin bahkan dilecehkan secara seksual. Mungkin itu adalah penolakan dari orang tua saudara di dalam hidupmu. Mungkin juga hubungan atau pernikahan yang gagal. Tetapi di kayu salib, Yesus membatalkan semua minus masa lalu saudara dan mengubahnya menjadi tanda plus. 2 Korintus 5 ayat 17 katakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mungkin saudara berkata, saya ingin seperti itu, tapi saya enggak bisa. Engkau tidak tahu bagaimana orang telah melukai hatiku. Aku tidak bisa membiarkannya. Aku tidak bisa mengampuni dan melupakannya. Mungkin saudara benar, ya. Itu sebabnya kita memerlukan Yesus Kristus. Karena secara manusia mustahil untuk melupakan masa lalu. Itu sebabnya saudara memerlukan kuasa supranatural. Itu sebabnya saudara memerlukan Yesus Kristus. Mungkin beberapa di antara saudara hari ini menjadi tawanan penyesalan. Rasa bersalah adalah beban yang berat untuk dibawa kemana-mana.
Hal itu mungkin akan menghabiskan tenaga saudara dan membuat hidup saudara tidak bahagia. Saudara akan selalu menghukum diri sendiri dan memainkan permainan seandainya, ya. Seandainya dulu aku tahu apa yang aku tahu sekarang. Kalau saja aku tidak membuat keputusan yang salah saat itu. Kalau saja aku bisa memutar kembali waktu-waktu yang lalu. Ya. Dan saudara selalu berkata, kalau saja, seandainya, kalau saja. Nah, apakah saudara menghukum diri saudara sendiri berkenaan dengan masa lalu? Yesus sudah tergantung di atas kayu salib, sehingga saudara tidak perlu digantung. Haleluya. Ya, yang pertama, Yesus membatalkan sengsara masa lalu. Yang kedua, Yesus ingin membatalkan tekanan masa kini. Ya, hari-hari ini ada banyak orang yang merasa dirinya tertekan. Ya, apakah saudara merasa hidup ini adalah hidup yang berat? Ya, dan saudara rasanya capek memikirkan apa yang saudara kerjakan hari ini. Alasan mengapa saudara selalu kecapean adalah karena saudara diciptakan untuk hidup dengan kekuatan Allah, bukan dengan kekuatan sendiri. Allah menciptakan saudara supaya saudara menjalin hubungan dengan Allah dan menimba kekuatan dari Allah. Kalau saudara berusaha hidup dengan kekuatan saudara sendiri, maka saudara seperti membentur tembok. Saudara akan merasa capek dan akan selalu merasa kelelahan. Ya. Seperti pada waktu kita bekerja di komputer yang colokannya mungkin tidak tertancap di listrik. Dan itu mengakibatkan beberapa lama kemudian komputer itu akan mati, ya. Dan apa yang kita kerjakan itu semuanya hilang. Nah, mungkin saudara pernah mengalami hal seperti itu. Saudara ingin terbang tinggi, saudara ingin naik menanjak, tapi setiap kali saudara selalu jatuh kembali. Kenapa? Karena baterai emosimu kehabisan tenaga. Baterai fisik, mental, dan spiritualmu kehabisan tenaga. Tetapi malam hari ini kabar baiknya Yesus memberikan segala kuasa. Yesus membuktikan dengan bangkit dari kematian. Yesus mengatakan, biarkan mereka membunuhku, menguburku. Tetapi 3 hari kemudian aku akan bangkit dari kematian. Karena aku adalah anak Allah dan memegang segala kekuasaan. Haleluya. Ya, Matius 28 ayat 18 katakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Nah, kabar baiknya, kuasa yang sama yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati itu tersedia bagi saudara dan saya. Wow, haleluya. 1 Korintus 6 ayat 14 katakan, Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Haleluya, kuasa yang sama dapat membangkitkan pernikahan yang telah mati, dapat membangkitkan karir yang sudah mati, dapat membangkitkan segala macam hubungan. Kalau Yesus telah bangkit dari kematian, Allah dapat melakukan segala sesuatu bagi saudara. Yang percaya katakan amin. Ya, dan Allah juga akan membangkitkan kita.
oleh kuasanya, ya. Salib membatalkan segala yang minus dan mengubahnya menjadi surplus, menjadi plus, ya. Yang pertama, Yesus membatalkan sengsara masa lalu. Yang kedua, Yesus membatalkan tekanan masa kini. Dan yang ketiga, melalui salib, Yesus membatalkan pesimisme akan masa depan. Banyak orang hari-hari ini adalah orang yang pesimis dengan keadaan seperti saat ini. Dengan pandemi seperti saat ini. Banyak orang yang pesimis dan negatif di sekeliling kita. Orang-orang yang telah kehilangan iman mereka. Orang-orang yang pesimis dengan ekonomi mereka, ya. Pesimis mengenai pekerjaan mereka. Pesimis dengan kesehatan yang karena virus tidak kunjung sirna. Maka kita melihat orang-orang di sekitar kita kesehatannya menjadi tidak baik. Mereka pesimis dengan keadaan saat ini. Dan mereka merasa pesimis tentang kehidupan masyarakat. Orang-orang seperti ini membuat banyak orang patah semangat di mana-mana. Kita merasa tidak bisa menolong untuk memperbaiki situasi yang ada. Saudara merasa tidak tahu hidup di dunia ini dan mungkin saudara juga belum tahu tujuan kehidupan ini. Saya sering kali mendengar banyak kali orang berkata, pernikahanku tidak ada harapan lagi. Gak ada harapan. Pekerjaanku, studiku, gak ada harapan lagi. Saya sudah mengulang berkali-kali, gak ada harapan. Saya pasti gak bisa melakukannya. Apapun yang saya lakukan selalu gagal. Ada juga yang berkata, keuanganku berubah dari jelek menjadi tidak baik. Saya terjebak dalam hutang. Tidak ada harapan lagi. Atau ada lagi orang lain yang berkata, saya melihat orang-orang yang saya kasihi meninggal. Makin hari saya rasanya makin lemah. Tidak ada yang bisa saya lakukan. Saya merasa tidak tertolong lagi karena tidak ada harapan lagi. Saudara, saudara bisa hidup 40 hari tanpa makanan. Saudara bisa hidup 3 hari tanpa air. Tapi saudara tidak bisa hidup 1 detik pun tanpa harapan. Pada waktu saudara kehilangan pengharapan, saudara tidak akan bisa hidup lagi. Saudara hanya bertahan supaya ada saja, ya. Nah, malam ini saya mengingatkan saudara, jangan merasa diri buruk. Jangan merasa buruk. Alkitab mengatakan bahwa Allah mempunyai rencana yang indah bagi setiap saudara. Yeremia 29 ayat 11 katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hari depan yang penuh harapan. Haleluya. Allah ingin memberikan harapan dan masa depan yang luar biasa. Yesaya 54 ayat 10 katakan, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi
kasih setiaku, kasih setia Tuhan tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Allah mengasihi saudara, dan Allah ingin saudara juga membalas kasih Tuhan. Bahkan sebelum saudara dilahirkan, Allah sudah mengatur segala sesuatunya sehingga saudara bisa mengenal Allah. Karena Allah mengatakan, engkau berharga di mataku. Aku mengawasimu sejak kamu ada dalam kandungan ibumu. Aku mengawasi setiap tarikan nafas yang kamu ambil. Aku tahu kebaikan, keburukan, dan kekuranganmu. Akan tetapi aku mengasihimu dengan kasih yang kekal. Ini adalah Allah yang berbicara kepada kita. Allah ingin supaya saudara mengenal Allah. Saya tidak berbicara tentang agama malam hari ini. Saya tidak peduli dengan agama saudara. Pertanyaannya adalah, apakah saudara punya hubungan dengan Allah? Bukan agama, tapi hubungan. Hubungan, ya. Bukan sekedar saudara tahu mengenai Allah, tapi apakah saudara mengenal Allah? Apakah saudara mengenal Allah? Yesus mengasihi saudara. Dan malam hari ini kita telah belajar di kayu salib. Yesus mengubah minus saudara menjadi plus, menjadi tanda tambah, ya. Yesus membatalkan sengsara masa lalu. Yesus memberimu kuasa untuk menghadapi tekanan masa kini. Dan Yesus memberi pengharapan untuk mengatasi pesimisme akan masa depan. Haleluya. Karena salib, maka kita diselamatkan. Kita akan menyanyikan lagu Karena Salibnya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada Yesus. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Tuhan, di hidupku Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku
Sebentar lagi kita akan mengikuti perjamuan kudus. Ya, puji Tuhan, kita akan mengikuti perjamuan Tuhan sekaligus memperingati kematian daripada Yesus Kristus. Mari pegang dan angkat di tangan kanan roti perjamuan. Saya bacakan di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 dan 24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya ini adalah tubuh Kristus, tubuh Yesus. Dengan iman kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan roti. Haleluya. Haleluya. Mari angkat cawan di tangan kanan dengan iman. Kita tinggikan darah anak domba Allah yang sudah menyucikan jemaat. Minum dengan iman agar dosa-dosa yang sudah kita perbuat disucikan. Haleluya. Haleluya. 1 Korintus 11 ayat 25 dan 26. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya. Terima kasih. Mari dengan iman kita minum cawan anggur ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum cawan anggur. Haleluya. 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 Mari sembah Yesus. Kita sembah Tuhan. Haleluya. Roh Kudus ada di sini. Haleluya. Terima kasih Yesus. Tuhan akan melawat saudara. Tuhan hadir di sini. Terima kasih. Glory, haleluya. Terima kasih Yesus. Tuhan akan menjamah. Tuhan akan memulihkan. Kiranya jemaat tetap menjaga imannya sampai kemuliaan itu tercurah dalam kehidupan jemaat. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami tetap kuat di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, Roh Kudus pimpin kehidupan kami. Mari Tuhan, jadilah perisai dalam hidup kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kami dapat melakukan perjamuan Tuhan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan yang menolong kehidupan jemaat. Terima kasih. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat di hari kematian Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu yang memberikan kami sebuah hidup yang baru bersama Yesus nanti. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita akan masuk pada pokok-pokok doa.
Dan kita akan nyanyikan lebih dahulu, ada kuasa dalam darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa, oh, dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa, oh, dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, hati kami penuh dengan ucapan syukur, dapat menikmati, merasakan tubuh dan darah-Mu pada malam ini juga, mengingatkan kami akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib, menjadikan kami orang-orang yang diselamatkan karena salib-Mu. Engkau telah menjadikan kami baru dan Engkau telah membawa kami kepada rencana-Mu yang lebih besar. Itulah sebabnya ucapan syukur kami naikkan kepadamu karena keselamatan yang Engkau berikan. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu. Itulah sebabnya pada malam ini juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai ini. Mulai dari jajaran Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Mereka adalah manusia biasa yang membutuhkan pertolongan Tuhan untuk membuat kebijakan-kebijakan yang berasal dari Allah bekerja di dalamnya, sehingga melalui Bapak Presiden dan Wakil Presiden yang dibantu oleh menteri-menteri yang telah dipilihnya akan membawa keputusan-keputusan yang baik, akan membawa kebijakan-kebijakan yang baik untuk negeri ini, sehingga negeri ini diberkati Tuhan, dilawat oleh Tuhan. Demikian juga akan membawa dampak yang baik. Injil kerajaan Allah dapat disampaikan ke seluruh pelosok tanah air tercinta ini. Kami percaya Engkau mempersiapkan kuasa-Mu yang tak terbatas itu untuk menyelamatkan bangsa kami ini dari segala pengaruh-pengaruh yang jahat. Kiranya perlindungan-Mu ada di negeri ini, berkat-berkat-Mu atas negeri ini, keselamatan ada di negeri ini, dan banyak jiwa-jiwa yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan buat rencana-Mu yang besar. Melalui kesempatan ini kami serahkan dalam tangan-Mu, dari pimpinan pemerintahan pusat, daerah, sampai ke pelosok tanah air Indonesia ini. Semakin diberkati Tuhan, ada di dalam pengaruh kuasa Tuhan, ada dalam kendali-Mu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Bapak, kami berdoa untuk gereja lokal, gereja Aris Munandar Tuhan. Kami berdoa untuk gembala suami istri, para leader komsel, para aktivis, semua Tuhan pakai, Tuhan urapi, berikan pewahyuan baru, dan berikan kepada kami Tuhan kekuatan, kesehatan untuk melayani Engkau. Dan jemaat-jemaat-Mu juga Tuhan boleh terlayani walaupun tidak bersama-sama di tatap muka, tapi melalui setiap ibadah online. Engkau melawat mereka Tuhan. Tuhan juga buat terobosan-terobosan keuangan Tuhan,
kebutuhan-kebutuhan dari setiap aktivis, mulai dari Pak Gembala kami, keluarga, para aktivis, leader Komsel, semua diberkati oleh Tuhan, diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga dapat menjalankan tugas pelayanan dengan kekuatan yang dari Tuhan. Engkaulah sumber segala kesembuhan, kekuatan kami Tuhan. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau. Karena bersama dengan Engkau, kami akan lakukan perkara-perkara besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di surga, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa buat seluruh sidang jemaat GPDI Maranatha Malang. Kami juga berdoa untuk seberapa banyak ya Tuhan pemirsa yang melihat tayangan ibadah memperingati kematian Tuhan, ibadah worship night malam hari ini. Marilah ya Tuhan Engkau melawat setiap kami. Kami berdoa ya Tuhan bagi yang kehilangan pekerjaan, bagi mereka yang kesusahan, bagi mereka yang sakit, bagi mereka yang lemah, bagi mereka yang berputus asa, bagi mereka yang belum menemukan jalan. Kiranya Tuhan yang campur tangan atas hidup mereka. Engkau yang memberikan terobosan-terobosan keuangan, kesehatan, bahkan kerohanian, di mana mereka boleh mengenal Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Dan kami percaya ya Tuhan, jemaat boleh dibangun, seberapa banyak permisa pun boleh dibangun iman mereka. Dan kami percaya akan ada begitu banyak orang-orang yang boleh ditambahkan dalam bilangan orang-orang percaya. Mereka boleh mengalami keselamatan yang datang daripada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami akan melihat karya-Mu yang ajaib di seluruh kehidupan jemaat-jemaat yang ada. Terima kasih ya Tuhan. Kami alaskan seluruh doa dan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat hadirat. Haleluya. Terima kasih buat persekutuan dengan Engkau. Terima kasih buat karya-Mu, karya terbesar di dalam hidup kami. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau, Yesus Engkau, ku kagumi. Mari kita angkat kedua tangan kita. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau, ku kagum. Yesus Engkau, Yesus Engkau, ku kagumi. Yesus Engkau, ku kagumi. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat anugerah-Mu, keselamatan bagi jemaat. Kami akhiri acara ini dengan nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati, sampai jumpa di hari Minggu.